Suster, apa sih tema AP kita tahun ini? Tema AP tahun kita yang ke 2020 ini yaitu menyambut kehadiran Yesus di tengah keluarga melalui sharing Injil. Menyambut Kehadiran Yesus di tengah keluarga melalui sharing Injil. Oke, dicatat ya, nanti kakak Ya. Dan adik-adik, yang penting karena tadi dibilang melalui sharing Injil. Jadi yang utama yang harus disiapin itu adalah Injil karena akan adakan sharing Injil. Alkitabnya jangan lupa dibuka, oke? Dan tema pertama minggu ini yaitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Oke. Oke deh, semua siap ya? Kita mulai dengan apa, Kak Ina? Kita animasi dulu. Kita animasi dulu. Supaya Semangat ya. Sharing kita animasi dulu. Oke. Oke, adik-adik sekarang kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Sekarang kami berkumpul untuk melaksanakan API ini. Semoga API ini bisa berjalan dengan lancar dan Tuhan tolong semua dunia ini biar kami bisa berkumpul untuk merayakan Natal dan tahun baru bersama-sama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
Adik-adik di rumah, kakak-kakak sama adik-adik di sini juga semangat loh. Susah harap kalian semua di rumah juga semangat ya. Oke. Seperti tadi di pengantar, Kak Ina sama Suryolita mengantar kita sebelum mulai. Di sini dikatakan kalau tema umum kita itu menyambut kehadiran Yesus di tengah keluarga melalui sharing Injil. Yang namanya sharing Injil berarti kita harus membawa apa ya, adik-adik dan kakak-kakak semuanya? Membawa kitab suci. Jadi saya harap di rumah juga memegang kitab suci ya. Oke, kita akan mulai dengan bacaan kitab suci yang pertama dalam minggu ini. Temanya itu berjaga-jaga. Baik adik-adik semua, boleh dilihat dari kitab Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Silakan dilihat. Oke, apakah sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Oke, sudah ya di rumah ya? Oke, kita akan membaca yang putri akan membaca ayat ganjil dan yang putra akan membacakan ayat genap. Nasihat supaya berjaga-jaga. Yang putri, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Oke, sekarang Kakak Julia akan membacakan sekali lagi. Adik-adik di rumah kita mendengarkan bersama ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik adik-adik yang di rumah dan juga adik-adik di sini dan kakak pendamping. Sekarang kita hening sejenak 1-2 menit. Lalu kita akan memilih kalimat atau kata yang menyentuh atau mungkin yang sama dengan pengalaman adik-adik semua. Oke, kita hening 1-2 menit ya. Oke, adakah yang mau mencoba men-sharingkan kata atau kalimat mana yang menyentuh adik-adik semua atau kakak pendampingnya? Ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Terima kasih Julia. Ada lagi yang lain? Angel mungkin? 37. Apa yang kukatakan kepada kamu,
kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Terima kasih Angel. Kak Ina, ada? Silakan. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Oke, terima kasih Kak Ina. Ada lagi? Oke, silakan. Kalian mau nanya? Untuk apa sih kita berjaga-jaga sebenarnya? Berjaga-jaga seperti ini. Jadi berjaga-jaga itu kita lakukan kalau kita lagi menantikan seseorang atau kita mau bepergian, kita harus menyiapkan sesuatu. Jadi kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita ketinggalan. Seperti kalau kita mau ke sekolah, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita ketiduran. Nanti kita ketinggalan bisnya, atau enggak kalau di atas bis nih, kita ketiduran. Jadi rumah kita udah kelewatan sama bis. Jadi maksudnya berjaga-jaga, jangan sampai orang yang kita jaga atau bis yang kita tunggu malah kelewatan. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, sebelumnya Suster mau sharing. Ada sebuah cerita, bukan sharing, cerita. Jadi ada namanya anak ini si Danu. Dia ini kelas 2 SMP. Jadi mereka liburan sekolah, mereka dari Bali berencana mau ke Bandung. Jadi mereka masing-masing dikasih tugas tanggung jawab untuk menyiapkan peralatan apa yang harus mereka bawa. Si Danu dikasih tugas untuk menyiapkan peralatan seperti gitar dan juga alat-alat makan. Lalu si Danu ini berpikir, itu mah kecil, itu mah gampang, besok pagi juga bisa saya siapin. Jadi kalian tahu apa yang dibuat sama si Danu? Si Danu main game sampai jam 2 pagi. Bayangin, matanya udah bengkak semuanya dan dia ketiduran. Sementara mereka harus pergi ke mana ya? Pergi ke Gilimanuk. Ya, ke Gilimanuk harus jam 5 pagi, bayangin, karena mereka harus nyebrang kayak gitu. Jadi si Danu ketinggalan. Ketika dia bangun sudah jam 8 pagi. Jadi dia nggak ngikut. Dia mau nangis juga nggak bisa kan? Akhirnya apa yang dibuat sama si Danu? Ya, dia merenungi dirinya sendiri dan dia bilang gini, pas hari itu adalah hari Minggu. Jadi si Danu bilang gini, ya kalau seandainya tadi saya nggak ketiduran, berarti saya mungkin walaupun nggak ikut ke Bandung, tapi saya bisa ke gereja. Tapi karena ketiduran ya udah jam 8 kan, bisa kan jam 8, ya enggak? Lalu teman-teman yang lain mereka sempat misa dulu. Dekatnya Gilimanuk itu gereja apa ya? Negara. Jadi mereka mampir misa di sana. Jadi si Danu udah nggak ngikut pergi rekreasi, udah gitu double-nya lagi nggak ke gereja. Jadi adik-adik, si Danu ini apes banget gak sih? Apes kan? Double dia. Jadi maksudnya di sini diminta untuk berjaga-jaga, kita harus senantiasa was-was dan tanggung jawab dengan apa yang ditugasin buat kita. Si Danu ini dia ngikutin hawa nafsunya atau keinginannya dia untuk main game. Udah gitu matanya pada bengkak-bengkak gara-gara nggak tidur. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kak Diki mungkin mau sharing kali ya. Pernah pengalaman ya Kak Diki ya? Boleh ya Kak Diki, kita tadi sharing ya Kak Diki ya. Oke, thank you Kak Diki untuk sharingnya. Terima kasih Suster atas waktunya. Jadi pengalaman Kak Diki tuh pada saat misa Natal pagi tahun 2019. Tahun lalu ya? Ya, tahun lalu. Kan belum pandemi. Jadi saya sama teman-teman kayak Yonas, Nando, ada Yonas di sini ternyata. Daniel, adik saya sendiri. Jadi kami tuh nginap di rumah tantenya Yonas. Nah, kami tuh main game Suster sama kayak ceritanya Danu tadi sampai jam 12 lebih. Nah setelah itu, padahal kami sudah pasang alarm Suster 2 kali. Nando pasang alarm jam 5, saya pasang alarm jam 7. Tapi alarmnya Nando tuh bunyi jam 5 terus dimatiin lagi. Nah pas alarm saya bunyi tapi saya nggak dengar Suster. Jadi kami bangun jam 8 pagi. Apalagi mereka bertiga ini tugas di seminar. Yonas, Nando sama Daniel ini seminar. Jadi kita buru-buru langsung cuci muka langsung ke gereja tanpa mandi. Tanpa mandi, waduh. Jadi
Gitu ceritanya suster. Oke, tepuk salut dulu dong buat Kak Diki. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Thank you Kak Diki udah berani loh sharingin pengalamannya. Jadi dari sini kita bisa belajar ternyata kalau tidurnya kemalaman itu efeknya itu besar banget. Udah tugas misinya nggak dijalanin, bangunnya kesiangan, apalagi itu hari besar lah ya. Nggak mandi lagi. Tapi jangan, kita mau tanya dulu, kira-kira dari kesalahan itu apa sih yang dipelajari dari itu? Coba Kak Diki. Yang dipelajari mungkin harus berjaga-jaga ya, kayak misalnya kita udah tahu tugas besok pagi harus tidur lebih awal, jangan bergadang seperti itu. Itu aja mungkin. Oke, berarti Kak Diki udah sadar ya, nggak boleh diulangi lagi ya. Ya. Jadi adik-adik di rumah kayak gitu ya, walaupun salah nggak apa-apa, tapi yang penting itu sadar, itu yang lebih penting. Oke, benar ya kakak semua ya. Tuh. Ada lagi kah yang mau sharing? Satu lagi ya, mungkin Kak Adik Angel ya. Kan mama kan bilang suruh makan, habis itu bilang iya, kan mama pergi, kan nonton TV, lagi asal-asal nonton TV, habis itu sampai mama pulang gak makan, tiba-tiba pas mama pulang itu sakit perut, habis itu mama pulang dimarahin akhirnya gak makan. Oke, tepuk salut lagi dong buat Angel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, thank you Angel. Sharingnya udah berani sharing ya adik-adik di rumah ya. Jadi salah satu hal juga berjaga-jaga, kita harus dengerin apa kata mama. Jadi apa yang dikatain orang tua itu selalu benar. Jadi kita harus dengerin, dan itu juga untuk kebaikan kita. Jadi kalau disuruh makan, makan. Akhirnya Angel sakit perut ya adik-adik di rumah. Tapi dari semua itu Angel dapat nilai apa? Kita harus nurutin orang tua. Iya. Terima kasih Angel, kita harus nurutin orang tua dan ingat sayangi diri dengan makan. Oke, adik-adik semua di rumah? Oke. Sekarang kita mau berterima kasih sekali lagi untuk Kak Diki, untuk adik Angel yang sudah menceritakan pengalamannya, dan juga tadi dari sharing suster tentang Danu. Jadi adik-adik semuanya, pesannya buat kita bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan buat kita, lalu berjaga-jaga itu dengan berdoa ya, berdoa supaya jangan sampai kita ngikutin kemauan kita aja atau hawa nafsu kita dengan bermain game terlalu banyak, atau malah marah-marah sama orang tua kalau dikasih tahu. Jadi harus selalu berdoa supaya Tuhan yang meraja hati kita itulah yang kita ikuti. Jadi bukan kemauan kita sendiri. Jadi berjaga-jagalah senantiasa supaya ketika hari Natal nanti hati kita pun bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada aksi nyata dan juga kreativitas apa yang harus adik-adik buat di rumah. Oke, Kak Ina silakan. Oke, selamat sore adik-adik kakak semua. Selamat sore. Oke, kali ini kakak akan memberikan aksi nyata untuk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Jadi aksi nyatanya kakak gabung bersama kreativitas supaya kita nggak kerja banyak. Oke, jadikan nanti adik-adik semua bakalan dibagiin oleh kakak-kakak pendamping kotak AAP. Jadi nanti kotak AAP-nya diambil ya ke ruang kami. Nah, untuk kotak AAP-nya nanti aksi nyatanya itu kakak minta kalian untuk berdoa setiap minggu. Di setiap pertemuan kalian masing-masing satu kali doa setiap harinya. Jadi doanya nanti kalian tulis di kotak AAP. Tapi sebelumnya kotak AAP-nya kalian hiasin dulu kayak gini. Misalnya kakak udah bikin contohnya, nanti kalian bikin pasti bisa jauh lebih bagus dari ini ya. Jadi nanti kalian tulis nama kalian, habis itu kelas berapa, kalian tulisin dulu di sini. Habis itu kalian bikin kolom kayak gini, doa pertama yaitu untuk
doa di pertemuan AAP yang pertama, kalian tulis di sini. Misalnya kalian khususkan untuk berdoa untuk orang tua kalian. Lalu di minggu kedua kalian tulis di sini. Terus doa yang di minggu keduanya kalian fokusin misalkan untuk semoga pandemi COVID-nya cepat berlalu biar kita bisa bertemu lagi. Terus kita bisa ngumpul-ngumpul bareng pas Natal dan Tahun Baru. Nah, gitu juga seterusnya sampai minggu keempat. Nah, lalu nanti kreativitasnya kan kita masih di kotak AP, jangan lupa kotak AP-nya diisi ya, seikhlasnya. Oke? Bisa nih. Kenapa? Diisinya dengan apa kayaknya? Dengan uang dong. Oke. Jadi nanti iya boleh tiap hari atau enggak sehari 2 kali sehari gitu. Dua hari sekali gitu. Jadi seikhlasnya kalau kalian misalkan dikasih uang jajan sama mama papa 2.000 misalnya dikasih 1.000 kalian buat jajan, terus 1.000-nya kalian isiin ke kotak AAP. Oke. Jadi kreativitasnya nanti dikumpulin pas pengumpulan kotak AAP, jadi sekalian. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibikin ya. Hiasin juga sebagus-bagusnya. Terima kasih. Ditunggu ya kreativitasnya ya. Terima kasih Kak Ina. Oke, sekarang adik-adik semua yang di rumah dan yang di sini serta kakak pendamping, kita akan masuk ke doa spontan. Jadi mari kita hening sejenak lagi. Kita akan masuk dalam keheningan. Lalu kita akan mengungkapkan doa-doa spontan pribadi kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memberikan orang tua kami kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah rezeki yang berlimpah dan berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, agar mereka senantiasa menjaga kami hingga kami sukses. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah dan sembuhkanlah bumi kita tercinta ini dari virus corona. Berkatilah bumi kita ini agar semua penyakit dapat hilang dan bumi kita dapat pulih kembali, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman. Kami dapat melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan bersama-sama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai dan hanya warga negara biasa dan cinta keadilan. Demi Kristus Tuhan Pengantara kami. Amin. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi adik-adik kami dimanapun mereka berada. Jagalah mereka selalu, jauhkanlah mereka dari segala sakit, penyakit, terutama dari virus corona ini, sehingga adik-adik kami bisa menjadi tiang untuk membangun gereja di kemudian hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Mari adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di sini serta kakak pendamping, kita satukan semua doa, harapan dan intensi kita dalam hati maupun yang sudah kita ungkapkan dalam pertemuan ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk
Kita akan mengakhiri doa ini, pertemuan pertama hari ini dengan tema berjaga-jaga dengan mendoakan doa penutup yang dipimpin oleh Kak Resa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kamu sudah selesai menjalankan tugas HP ini. Tuhan, berkatalah kami, semoga HP ini bisa kami jaga dengan baik. Amin. Dan kami mohon Tuhan, semoga malam ini supaya kami bisa berkumpul bersama teman-teman, keluarga, dan sahabat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Kami mohon Bapa kami yang ada di surga, yang dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tepuk salut. Oke, sekarang Kak ini akan memberikan pengumuman untuk minggu pertama. Jadi yang pertama, untuk pendalaman kitab suci yang kedua, jangan lupa ya, saksikan pada tanggal 6 Desember 2020 di YouTube channel Paroki. Oke? Lalu jangan lupa juga untuk pengambilan kotak AAP-nya kalian bisa ambil setiap hari Sabtu sama Minggu setelah misa di ruangan sekali. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel Paroki ya. Bye-bye, terima kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
wabarakatuh.